ku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautanku seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena aku yakin kau hanya untukku. Hanya untukku. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Ray Jeffrey. Kali ini saya ingin berbagi tips dan trik tentang cara bernyanyi yang baik. Saya akan mulai dari bahasan yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk dapat bernyanyi dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di antara kita ya ada yang merasa bahwa kalau menyanyi apa yang Anda rasakan ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa waduh, kalau saya nyanyi orang bisa sakit kepala ya. Tapi mungkin juga ada yang senang menyanyi ya, sehingga membuat orang yang mendengarkannya juga senang. Ayo dong nyanyi lagi gitu. Nah, teman-teman sekalian, awalnya adalah suatu bakat ya. Kalau dikatakan apakah saya mempunyai bakat menyanyi, kita harus lihat apakah kita suka melakukan kegiatan bernyanyi itu ya. Kalau misalnya kita senang, tentunya kita akan sering melakukannya. Kita akan lama-lama merasakan bahwa menyanyi itu adalah bagian dari aktivitas kita, kehidupan kita. Kita ingat bahwa sejak kecil seorang anak itu ketika dia ayo bernyanyi, dia mau menyanyikan, nah dia akan mudah untuk menirukan orang-orang yang bernyanyi. Ketika dia melihat TV atau mendengarkan orang bernyanyi, dia lantas mengikuti karena dia senang. Nah, tentunya ini adalah awal dari satu bakat. Kadang juga nggak selamanya bakat ini menjadi patokan yang utama, karena umumnya ada juga di antara kita yang mungkin yang udah dewasa atau mungkin remaja baru menemukan halnya ini menjadi senang bernyanyi ketika ada sesuatu yang memancing atau yang menjadi pemicunya ya. Nah, ketika dia melihat, waduh, dia kok bagus suaranya, lantas apakah saya bisa juga? Lantas dia mulai mencoba dan mulai berlatih. Nah, ini adalah awal dari pembentukan atau pengasahan bakat tersebut. Yang mungkin selama ini dia rasa, oh saya nggak tahu, saya rasanya nggak bisa. Padahal sebenarnya mungkin dia bisa. Nah, saya kira kita perlu lihat diri kita sendiri, apakah kita suka. Nah, kalau kita suka melakukannya, maka potensi untuk dapat bernyanyi dengan baik itu bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, bagaimana cara berlatih yang baik ya? Cara berlatih yang baik itu adalah kita harus awali dengan melatih dengan nada-nada panjang terlebih dahulu ya. Nada-nada panjang. Mengapa nada-nada panjang? Karena ini adalah dasar. Dari syarat utama itu adalah bagaimana kita mengingat nada dan menirukan nada itu. Misalnya saya kasih satu nada, dan kita ikuti nada itu dengan kita bisa, apakah kita bisa mengikutinya? Misalnya ini atau mungkin lebih tinggi sedikit, atau yang rendah. Ya, yang ini dinamakan dengan listening skill, kemampuan untuk mendengar nada. Nah, bakat ini sangat penting
ya. Kalau ada beberapa orang yang mungkin ketika dia dicontohkan nada ini, dia kan nggak pas ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini dia harus benar-benar melatih listening skill, membutuhkan waktu. Nah, benar-benar meresapi nada tersebut dengan humming dulu, baru menyanyikan. Ya, jadi benar-benar harus ketika mendengar nada itu kita merekamnya ke dalam pikiran kita dan menyanyikannya. Ya, dengan latihan-latihan seperti ini adalah latihan yang dasar, karena untuk menirukan nada itu jika belum terlatih dia akan meleset ya, suka meleset nadanya. Nanti kalau sudah mulai bisa, maka bisa mulai menyanyikan nada itu dengan lebih percaya diri. Nah, itu berlatih adalah kunci yang utamanya ya, jangan mau berlatih. Bagaimana melatihnya? Nah, yang tadi saya katakan dengan nada panjang. Naik lagi, misalnya bisa juga dengan tangan nada naik setengah-setengah. Nah, itu melatih nada panjang dengan stabil itu juga membutuhkan satu effort ya, suatu usaha, karena mungkin nggak mudah. Nah, itu supaya dia stabil nadanya panjang dengan kualitas nada juga yang baik. Kadang-kadang bisa nada panjang itu bisa jadi tanpa iringan musik merosot ya, bisa. Nah, ini harus dilatih. Nah, seperti itu. Jadi benar harus lihat bagaimana cara membuka mulut dengan baik, menembak nadanya dengan pas ya, agar pitch, intonasinya juga dan placing suaranya itu dilakukan dengan baik. Nah, bila sudah dapat melatih dengan nada panjang, nembak-nembak nada satu nada dengan baik, baru bisa kita mulai lanjutkan dengan melodi yang mempunyai interval pendek ya. Interval pendek misalnya dari do ke re, do ke mi, do ke si rendah turunnya. Do re mi, do re mi re, do re mi re do. Misalnya seperti itu. Nah, perhatikan ketika saya menyanyikan do re mi re, do re mi re do, itu cara menyanyinya juga harus dilatih. Apakah dia terputus-putus atau dia menyambung ya, dari do ke re, perhatikan itu cara menyanyinya dengan menyambung ya. Jadi itu harus dilatih, dinyanyi direkam nadanya dengan baik. Dan juga ada kalanya mungkin nanti menyanyi dengan jadi setiap note itu dengan satu nafas. Lalu ambil nafas lagi dari mulut, ambil nafas lagi, seperti itu, putus-putus, naik lagi, bagus. Coba, iya, coba lagi. Good, naik terus. Semakin tinggi nadanya dibutuhkan tenaga yang semakin kuat ya, pengolahan nada nafas ya.
juga dengan nada misalnya legato. Kita bisa merasakan ketika menyanyi nada tersebut itu ada support di dalam diafragma sini. Nanti bahasan mengenai diafragma ada lagi tersendiri ya setelah bagian yang ini. Bagian ini adalah bagian yang dasar untuk membentuk, melatih intonasi. Nah, tapi kita harus dalam melatih intonasinya itu perlu kita melatih proyeksi juga ya. Misalnya bagaimana cara kita mengatur volumenya juga jangan sampai terlalu pelan, ragu-ragu ya. Benar-benar harus ada keberanian, kepercayaan diri. Ya mungkin seperti itu. Bisa saja menyanyikannya itu dengan tanpa vibra ya. Tapi kadang juga ada yang sudah terlatih dengan vibra juga nggak apa-apa. Karena vibra itu sebenarnya adalah dia untuk menjaga support ya, tujuan daripada vibra di situ. Jadi cobalah dengan melatih pelan-pelan dulu ya. Kalau dengan pelan sudah bisa, baru dengan cepat. Ya. Perhatikan harus relax. Semua otot-otot ini harus relax. Jadi ini adalah bagian yang sangat fundamental dalam bernyanyi ya. Jadi jangan melewati hal ini. Hal yang dasar ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk sampai kepada skill yang lebih sulit. Jadi harus melatih support, melatih intonasi, bunyi yang baik. Ya kadang-kadang untuk melatih bunyi yang baik ini tanpa iringan itu lebih sulit dilakukan ya. Misalnya karena dia harus tahu intervalnya. Misalnya dari do ke re, dari do ke mi, nah ya itu jaraknya harus tahu. Ya jangan sampai nadanya jadi misalnya mayor jadi minor, contohnya ma 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 itu mayor jadi ma 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 ma, nah itu udah jadi minor ya, nada mi-nya kurang tinggi sedikit, atau nada re-nya malah yang kelebihan ma 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 ma. Nah itu jadi benar-benar harus melatih intonasi dengan baik dengan mengetahui interval nada-nada yang dalam skala kecil ya. Jadi harus bisa membedakan nada do re mi ma 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 atau nada do re ri ma ma ma. Nah itu udah beda di antara dua. Atau do re mi ma 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 ma. Nah itu. Jadi teknik-teknik seperti ini yang dasar ini harus bisa dilatih terlebih dahulu ya. Mulai dari yang pelan, baru pelan-pelan nanti melatihnya dengan lebih cepat. Juga dilatih dari nada yang rendah sampai kepada nada tinggi. Nah, ini dilatih, setiap hari dilatih supaya lebih percaya diri ya. Ma 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 ma. Nanti dilatih dengan lebih panjang. Misalnya 5 kali. Ma 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 ma. Sekalian untuk melatih otot diafragma sehingga jadi lebih kuat, supportnya lebih didapat. Nah di sini juga melatih bagaimana interval nada. Nah itu kira-kira latihan dasar ya, latihan dasar yang perlu dilatih. Tips dan triknya yaitu tadi triknya itu yaitu tahu cara tahu interval nadanya. Tipsnya itu ya itu dengan cara buka mulutnya. Ini otot-ototnya harus rileks ya. Cara duduknya ya harus dengan tegak, jangan bungkuk. Kalau berdiri juga jangan kaku ya. Buka mulutnya harus rileks. Buka mulut ma. Benar-benar dia ma. Ya jangan ma nanti jadi tekanan ma jadi gitu. Itu cara pertamanya melatih. Bisa juga nanti dilatih dengan vokalnya yang i,
Mu, ma, me, mo. Nah itu, jadi kelima vokal itu harus dilatih. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, tips dan trik untuk bagaimana berlatih bernyanyi dengan baik untuk tahap dasar ya, untuk pemula. Tapi juga bukan untuk pemula sebenarnya, untuk yang sudah bernyanyi mungkin bisa direview lagi apakah tahapan seperti ini sudah dapat dilakukan dengan baik. Oke? Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku, karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih.